Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 82, Wisuda. Nina meneteskan air matanya ketika nama putranya disebut sebagai pemuncak pertama di universitasnya. Ibu, ayo kita diminta untuk ke depan. Randi tersenyum memegang tangan ibunya ketika dirinya diminta untuk maju ke podium bersama dengan kedua orang tuanya untuk pemindahan tali topi toga secara simbolis dan menerima sertifikat penghargaan. Nina tersenyum memandang putranya. Dengan sangat cepat, Nina mengusap air matanya. Iya, jawabnya yang beranjak dari kursi yang didudukinya. Nina berjalan dengan kaki yang gemetar dan jantung berdegup dengan sangat hebatnya. Bahkan, tangannya terasa dingin ketika putranya memegang tangannya. Maju ke depan mendampingi putranya saat menerima piala sudah sangat sering dirasakannya ketika putranya meraih juara umum di sekolahnya. Namun, kali ini terasa begitu sangat berbeda. Saat ini, putranya menjadi pemuncak di kampusnya. Hal ini sungguh sangat membahagiakan untuk Nina. Randi tersenyum ketika berjalan bersama dengan ibunya menuju ke podium. Nina begitu bangga ketika dirinya bisa berdiri di podium mendampingi putranya seperti ini. Yang sekarang dibawa pendamping wisuda atau ibunya? Tanya MC yang memandang Randi dan ibunya yang sudah berdiri di podium. Ibu saya, jawab Randi yang tersenyum. Ia berbicara dengan memandang wajah cantik ibunya. Ibunya cantik sekali dan masih sangat muda. Kelihatan seperti kakak dan adik cocoknya. MC itu memberikan penilaiannya. Apa yang dikatakan oleh MC tersebut sama dengan apa yang ingin dipertanyakan oleh para tamu yang menghadiri acara wisuda tersebut. Ibu saya masih sangat muda. Ibu saya juga begitu cantik. Randi menjawab pertanyaan MC itu dengan tersenyum memandang ibunya. Kenapa hanya ibunya saja yang datang? Ayahnya mana? Tanya MC tersebut. Bila seandainya orang tua memiliki anak yang memiliki prestasi seperti ini, sudah pasti orang tuanya akan sangat bangga dan meluangkan waktunya untuk menghadiri wisuda anaknya. Namun, wisudawan yang memiliki prestasi yang begitu sangat membanggakan ini hanya didampingi oleh ibunya saja. Hal ini menjadi pertanyaan bagi MC tersebut. Sejak lahir hingga sekarang, saya hanya mengenal ibu saya saja. Ibu saya sudah berpisah dengan ayah saya sebelum saya lahir. Selama itu juga, saya tidak pernah berjumpa dengan ayah saya. Selama itu juga, ibu saya tidak pernah menikah lagi. Apa yang dilakukan ibu saya, semuanya murni untuk membesarkan saya, mendidik saya, dan memberikan pendidikan yang tinggi untuk saya. Dia berusaha seorang diri untuk saya. Randi menangis dan memeluk ibunya. Nina tidak mampu menahan tangisnya saat mendengar ucapan putranya. Apa yang disampaikan oleh Randi membuat hati orang yang mendengarnya begitu sangat tersentuh. Mereka menatap ibu dan anak yang saat ini berdiri di depan. Bahkan tidak sedikit yang meneteskan air matanya ketika mendengar pengakuan dari Randi. Kalau boleh tahu, bagaimana cara ibu membesarkan anak sendiri sehingga bisa menjadi seorang sarjana? Randi Satria ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Apa yang sudah diperoleh olehnya sungguh sangat luar biasa. Selain memiliki IPK tertinggi, Randi ini juga salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa S2 dari kampus kita, ungkap MC tersebut. Apa yang disampaikan oleh MC itu mendapat tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Nina seakan tidak percaya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh MC tersebut. Randi tersenyum memandang ibunya. Aku baru tahu, Bu, kalau aku salah satu mahasiswa yang diterima mendapatkan beasiswa yang aku ajukan, ucapnya. Nina begitu sangat bahagia. Rasa bahagia seakan tidak pernah putus-putusnya diberikan oleh putranya. Saya yakin apa yang Ibu Nina sampaikan bisa menjadi motivasi untuk orang tua yang lain. Terkadang, anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap saja bisa tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, apalagi ibu yang hidup sendirian. Pasti sangat kesulitan membesarkan anak seorang diri, ucap MC tersebut.
Saya tidak pernah merasa berat membesarkan anak saya, Nina berkata dengan suara yang serak. Saya begitu sangat bersyukur memiliki anak seperti Randi. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Dialah penyemangat dalam hidup saya. Allah begitu sangat sayang kepada saya, memberikan saya anak yang begitu sangat baik, pintar dan soleh. Dia adalah anak yang sangat berbakti dan menurut dengan ibunya. Nina berbicara dengan menahan air matanya. Kalau boleh tahu, Ibu Nina ini profesinya apa? Tanya MC. Sebelum saya buka rumah makan, saya bekerja di sebuah rumah makan. Dan alhamdulillah, ibu pemilik warung memberikan saya modal untuk membuka usaha ketika saya akan berhenti dari rumah makan tersebut. Waktu itu Randi berusia 5 tahun. Dan sejak saat itulah, saya mendirikan rumah makan saya sendiri. Nina menjelaskan usaha yang dimilikinya. Sangat luar biasa, ucap MC yang bertepuk tangan dan diikuti oleh hadirin yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Nina sungguh patut untuk diikuti. Dalam artian, jangan pernah putus asa dan terus berusaha. Anak adalah anugerah yang harus kita perjuangkan. Ibu Nina ini begitu sangat muda. Kalau boleh tahu usianya berapa? Tanya MC tersebut. Umur saya 39 tahun, jawab Nina. Kalau boleh tahu, nikah usia berapa ya? Tanya MC itu. Sejak kecil, saya sudah ditinggal oleh kedua orang tua saya. Setelah kedua orang tua saya tiada, saya hanya dirawat oleh nenek saya. Karena kondisi kehidupan kami yang sulit, saya hanya sekolah sampai tingkat SMP saja. Pada saat saya berusia 16 tahun, saya sudah dilamar oleh ayahnya Randi. Saya menikah di usia 16 tahun. Usia 17 tahun, saya sudah memiliki anak, ucap Nina. Apa yang disampaikan oleh dirinya membuat hati orang yang mendengar begitu sangat sakit. Di usia sangat muda sudah menikah, dan di usia yang begitu sangat muda sudah memiliki anak dan ditinggalkan oleh suaminya. Mendengar apa yang Ibu Nina sampaikan, hati saya begitu sangat sakit. Saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana Ibu Nina yang berusia begitu sangat muda harus menyandang status janda dan memiliki seorang anak. Ibu Nina ini sungguh wanita hebat yang sangat luar biasa, puji MC tersebut. Nina menganggukkan kepalanya. Sebelum Randi lahir, neneknya sudah meninggal, dan tidak lama setelah itu ayahnya juga pergi. Pada saat itu saya hanya tinggal sendiri dan dalam kondisi hamil. Saya melahirkan anak saya sendiri dan membesarkannya sendiri. Saya sangat bersyukur. Saya hidup di lingkungan orang-orang yang sangat baik dan sangat peduli dengan saya, sehingga para tetangga selalu memperhatikan saya dan membantu saya. Allah sangat sayang kepada saya. Di saat semua orang yang saya sayangi pergi meninggalkan saya diberikan pengganti, seorang putra yang sangat tampan, pintar, soleh, dan sangat menyayangi saya. Kami sama-sama saling berusaha dan menguatkan satu sama lain. Kami sangat bahagia meskipun hidup berdua seperti sekarang. Nina mengusap air matanya. Saya yakin Randi merasa bersalah meninggalkan istri yang begitu sangat hebat dan anak yang sangat luar biasa seperti ini, ucap MC tersebut. Apa yang direncanakannya berjalan sesuai dengan keinginannya. Di usia 22 tahun, ia sudah menjadi seorang sarjana dan memiliki predikat lulus sangat memuaskan dengan IPK 3,96 dan masa studi 3,5 tahun. Di usianya yang 24 tahun, Randi menyelesaikan studi S2-nya dengan masa studi 2 tahun. Sebagai mahasiswa yang berprestasi, membuat Randi tidak kesulitan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Setelah menyelesaikan studi S2-nya, Randi mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan emas murni terbesar di Indonesia. Kesempatan seperti ini dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. 1 tahun bekerja di perusahaan ini, ia sudah mendapatkan kedudukan tinggi karena prestasi yang dimilikinya. Dirinya bukan hanya sekedar rajin, namun juga bertanggung jawab, cerdas, dan jujur. Hal inilah yang membuat pemilik perusahaan itu sangat menyukainya dan mengambilnya menjadi orang kepercayaannya. Ia menjabat sebagai asisten pribadi sekaligus direktur keuangan di perusahaan besar tersebut.